beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Anas Munajid. Lebih pas panggil Adinda Anas Munajid ya. Ya, Karena beliau ini alumni PTIQ juga. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dal huda wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Para partisipan sekalian, dan tentu saja Pak Profesor Dr. HM Darussuda, MSI, selaku Direktur Pasca Sarjana Institut 3 Jakarta. Kemudian Pak Ibih Tambihul Ghafilin Hasan, beliau adalah founder dari ibih-tafsir.id. Kemudian yang terhormat tentu saja teman-teman dari FKMTHI yang dikomandoi oleh ketuanya Adinda Anas Munajid. Sukses semuanya dalam mengarungi kepemimpinan di periode ini. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan bahwa memperkenalkan ibih tafsir ya, karena saya juga salah seorang yang menggawangi ibih tafsir. Teman-teman yang FKMTHI khususnya, bagi yang ingin menulis silahkan kirim ke kami di ibih tafsir. Di sana ada cara pengiriman, silahkan dibuka ibih-tafsir.id, kirim tulisannya. Ibih tafsir akan menyediakan hadiah-hadiah menarik, buku ya, buku. Nah, buku baru itu silahkan dipilih judulnya apa, kemudian kami kirimkan ke penulis yang memenuhi syarat. Syaratnya sederhana, view-nya 300 dalam 3 hari. Jadi tidak berdasarkan bagus atau tidak, enggak. Kita semuanya pasti bagus lah kalau urusan makalah atau tulisan. Di sana nanti ada syarat-syarat tertentu, panjang tulisan dan sebagainya, ada di ibih-tafsir.id, silahkan dilihat. Kami mengundang teman-teman semua partisipan juga, silahkan mengirimkan tulisan ke kami, kita ramaikan, kita syiarkan wacana penafsiran dan juga wacana keislaman lewat ibih-tafsir.id. Itu saja saya kira yang perlu sampaikan. Iklan dulu ya. Nah, sekarang kita ke materi ya. Tema kita pada hari ini adalah hermeneutika, tafsir sufi. Ya. Para partisipan dimuliakan Allah, tafsir sufi ini memiliki beberapa nama. Ada macam-macam, ada yang menyebutnya dengan tafsir isyari, ya. Ini yang umum sungguhnya. Kemudian ada yang menyebutnya tafsir irfani, ya. Kemudian ada tafsir batini. Kemudian ada yang menyebutnya tafsir ramzi. Kayak nama artis ya, Ramzi ini. Ramzi tentu saja artinya adalah isyarat. Sama aja ya. Tafsir ramzi, tafsir isyari. Kalau irfani mungkin bernuansa syiah ya namanya. Tafsir batini, biasanya kalau istilahnya tafsir batini biasanya orangnya menolak. Ya. Misalnya kalau saya dalam sebuah buku, atau dalam sebuah artikel saya menyebutnya dengan tafsir batini, berarti nuansanya adalah saya menolak tafsir isyari atau tafsir sufi. Jadi itu penamaan dan semuanya maksudnya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi meski sebutan untuk tafsir sufi itu banyak, ya, tapi intinya satu hal, bahwa tafsir sufi adalah tafsir yang hendak menguak kedalaman makna di balik teks ya, Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan jiwa dari segala dosa dan juga segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan tafsir sufi adalah sebuah tafsir yang ya sama sungguhnya dengan tafsir lain, hendak mencari makna di balik teks-teks Al-Quran itu, tetapi lewat apa? Ini yang khas. Caranya adalah dengan membersihkan jiwa dari segala dosa dan segala hal atau segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa cara pencarian makna tafsir sufi sedemikian? Karena bagi tafsir sufi segala hal ini dari Allah. Saya dari Allah, Adinda ya,
Anas Munaji dari Allah, semuanya dari Allah. Zoom ini dari Allah, panitia dari Allah, PTQ dari Allah, ya, jadi semuanya dari Allah. Nah, terutama makna Al-Quran ya tentu saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dalam tradisi tafsir sufi untuk memahami Al-Quran tentu membutuhkan pemaknaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Karena itu untuk mengetahui Al-Quran ya tanya Allahnya, kayak gitu. Itu yang hendak dikatakan dalam tafsir sufi. Nah, karena itu, ya, bagi tafsir sufi, makna itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah yang bisa memberi pengetahuan kepada manusia tentang makna Al-Quran. Nah, kata kunci makna dari Allah, ya, atau makna adalah pemberian Allah, ya inilah yang membuat tafsir sufi yang disebut tadi oleh Adinda Anas itu kontroversial. Kenapa kontroversial? Ya karena dicurigai. Ya, kenapa dicurigai? Karena dianggap ya bisa mengada-ada. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan saya mendapatkan penafsiran dari Allah, Allah lah yang memberikan saya, memberitahu saya makna tentang sebuah tafsir, ya maka ya tentu saja akan menimbulkan kontroversi atau kecurigaan. Nah, pada ukuran tertentu kecurigaan seperti itu wajar, karena memang persoalannya adalah ya tidak ada ukuran yang bisa disepakati bersama bagaimana membuktikan sebuah tafsir itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa buktinya? Misalnya ketika Adinda Anas mengatakan penafsiran saya ini dari Allah, misalnya, ya apa buktinya? Jangan-jangan itu adalah bisa-bisanya, ya, atau kasarnya akal-akalannya seorang penafsir itu sendiri. Nah, di sini yang membuat kontroversial sekaligus kecurigaan muncul di dalam tafsir sufi. Nah, kemudian kecurigaan itu kemudian menghasilkan dua hal. Yang pertama, menghasilkan rambu-rambu, semacam aturan-aturan yang harus ditaati oleh tafsir sufi agar tidak dianggap mengada-ada. Nah, banyak rambu yang ditulis oleh para pakar ya, dan macam-macam. Ya. Kalau kita buka misalnya kaidah tafsirnya Pak Kures, ya ada ketentuan di sana. Tapi kalau kita buka misalnya Ulumul Quran, mabahis di Ulumul Quran milik Subhi Salih misalnya, ya ada lagi beda, tidak terlalu ada beda-beda tapi ada mirip-miripnya juga. Tapi kalau kita perhatikan ada satu kata kunci yang menjadi rambu dari agar ya, tafsir sufi ini tidak melenceng menurut para pakar. Ya. Yaitu adalah bahwa penafsiran itu tidak boleh bertentangan dengan teks. Itu yang selalu didengungkan. Baik teks yang sedang ditafsirkan maupun teks-teks lain di dalam Al-Quran yang juga ada. Jadi jangan sampai bertentangan dengan teksnya. Jadi rambu-rambu seperti ini sungguhnya kan diawali oleh kecurigaan. Ya. Kecurigaan seperti apa ya? Kecurigaan jangan-jangan tafsir sufi ini liar, gitu, liar meninggalkan teks-teks yang ada. Nah, karena kecurigaan itulah dibeli rambu-rambu oleh para pemikir. Kemudian kecurigaan itu menghasilkan hal yang kedua. Tadi itu hal yang pertama, rambu-rambu. Hal yang kedua adalah kecurigaan itu mendorong beberapa pakar ulumul Quran itu menggolongkan saja tafsir ini sesungguhnya tafsir birra'i. Ya. Jadi tidak perlu, ya kata kuncinya gini, tafsir sufi itu ya tidak perlulah mengklaim berasal dari Allah misalnya. Itu adalah bisa-bisa akalnya si penafsir sendiri, gitu. Jadi itu juga bentuk kecurigaan sungguh. Jadi karena itu digolongkan kepada tafsir birra'i. Nah, kalau kita lihat perdebatan awal tentang tafsir birra'i di masa lalu, ya, tafsir birra'i itu adalah sebuah tafsir yang dianggap agak melenceng karena melibatkan pemikiran seperti itu. Dan menurut saya sama dengan tafsir sufi, tafsir birra'i juga mengalami kecurigaan yang sama. Ya. Nah, kalau kita lihat ya kedua kecurigaan ini, ya, baik hasil dari kecurigaan pertama maupun hasil dari kecurigaan yang kedua itu memiliki problemnya sendiri-sendiri. Ya. Apa yang saya maksud dengan problem sendiri-sendiri? Misalnya,
hasil kecurigaan yang pertama tadi, ya, dengan adanya rambu-rambu itu tadi, ya, rambu-rambu jangan sampai bertentangan dengan teks. Kalau saya melihatnya sebagai hegemoni teks di dalam penafsiran Al-Quran. Dan kalau oleh Al-Jabiri disebut sebagai nalar bayani. Jadi Al-Quran, agama Islam itu didominasi oleh nalar tekstual atau nalar bayani istilahnya, sehingga seorang Al-Jabiri menawarkan yang lebih jauh, jangan nalar bayani, tapi beralih ke nalar burhani, lebih jauh lagi ke nalar irfani, dan seterusnya. Jadi hegemoni teks. Sedangkan tafsir sufi pada spiritnya itu sungguhnya ingin keluar dari kerangkeng teks, ingin keluar. Karena itu tafsir sufi itu kadang memproduksi pemikiran, memproduksi penafsiran yang sama sekali tak terduga. Yang saya maksud terduga itu adalah ketika kita baca Al-Quran, kita pahami teksnya, ya, kita pahami terjemahannya dan sebagainya, ya, kita bisa duga maknanya kira-kira apa lewat teksnya. Tetapi tafsir sufi itu kecenderungannya justru keluar dari situ, justru kadang menampilkan hasil penafsiran yang tak terduga, tidak terduga. Ya, yang sama sekali terduga tentu saja tidak bisa diduga dari teks yang ada. Contoh ya tafsir sufi yang sangat kesohor dan contoh tak terduganya tafsir sufi adalah sering beberapa kali disebut ya di dalam beberapa buku ulumul Quran, itu tafsir oleh Ibnu Abbas tentang surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di dalam ayat ini kalau kita baca ya, artinya kan ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, saat sebahagian sahabat itu bersukaria atas janji atau atas kedatangannya kemenangan dan Fathu Makkah kalau tidak salah yang dimaksud dalam ayat ini, di sisi lain seorang Ibnu Abbas malah memberi kabar buruk. Jadi orang sedang gembira, malah bagi Ibnu Abbas ini bukan kabar gembira, ini kabar buruk. Kabar buruk apa? Kabar buruk tentang dekatnya ajal Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tampak dari penafsiran seperti ini adalah betapa teks itu benar-benar ditinggalkan, benar-benar sesuatu melahirkan sebuah penafsiran yang tak terduga dari dari seorang penafsir sufi, ya, dari contoh seperti itu. Para partisipan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hasil kedua dari kecurigaan itu kepada tafsir sufi adalah penggolongan tafsir sufi kepada tafsir birra'i. Dan ini dihinggapi problem juga. Siapa yang menggolongkan tafsir sufi kepada tafsir birra'i itu Muhammad Hadi Ma'rifah di dalam bukunya At-Tamhid fi Ulumul Quran. Nah, ada problem dalam penggolongan ini karena di dalam tafsir sufi bahkan enggan menggunakan akal di dalam penafsiran. Bagi mereka itu bukan kerjaan sufi, itu kerjaan para mutakallimin yang memakai akal. Ya, ada di dalam di dalam tafsir epistemologi Islam itu ada yang namanya ilmu yang kasbi. Ya, ada juga ilmu huduri. Ya, ilmu kasbi itu ilmu yang didapat dengan usaha. Salah satu yang dilakukan adalah memaksimalkan potensi akal. Sedangkan ilmu huduri tidak demikian cara kerjanya. Cara kerja ilmu huduri adalah ya tadi yang saya sebut di awal tentang definisi tafsir sufi, yaitu mereka membersihkan diri dari segala dosa dan juga membersihkan diri dari segala kepentingan dunia. Dengan bersihnya ya, diri dan jiwa, sedemikian maka akan datang inspirasi tentang makna-makna Al-Quran itu. Karena Allah itu kan Allahu nurus samawati. Allah itu cahaya yang tidak pernah padam. Persoalannya adalah apakah cahayanya nyampe atau tidak. Menurut tafsir sufi, inspirasinya tidak nyampe itu gara-gara ada kepentingan manusiawi, kepentingan duniawi yang mengikuti.
kejernihan hati sehingga inspirasi tidak sampai. Mari kita lihat ya bagaimana tafsir sufi itu mencoba ya, adanya tafsir sufi. Seperti yang dikutip ya, dari Abu Said Al-Kharraz, tapi saya baca dari bukunya Christine Zahra Sens, dia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para mufassir sufi ini, yaitu menurut mereka ya, Al-Quran itu didengarkan dalam 3 level, atau didengarkan dengan 3 level, tentu saja dipahami dengan 3 level juga. Jadi level pertama adalah mendengarkan atau memahami Al-Quran sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW membacakannya kepada kita atau kepada umat Islam. Nah, itu yang kita lakukan dengan kita membaca Al-Quran, mushaf itu, maka itu adalah model mendengarkan atau membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kita. Nah, level kedua dari pembacaan dan pemahaman Al-Quran adalah mendengarkan Al-Quran atau memahami Al-Quran sebagaimana malaikat Jibril menyampaikannya atau membacakannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini level yang kedua. Untuk bisa memahami Al-Quran, bisa dengan cara itu menurut tafsir sufi. Nah, level ketiga, ya, menurut tafsir sufi adalah mendengarkan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakannya kepada kita, dan kita mendengarkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya ini tafsir sufi tidak hanya mengakses lewat mushaf, tapi mengakses ke Rasulullah Muhammad SAW, lebih jauh mengakses ke Jibril, dan lebih jauh lagi mengakses pengetahuan tentang Al-Quran itu dari sang pemilik Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana tafsir sufi menyikapi tentang tentang kecurigaan ini. Sebentar. Maaf, saya harus menelpon dulu. Mikrofonnya Pak Muid. Mikrofonnya mati, Ustaz. Jadi bagaimana tafsir sufi menanggapi kecurigaan itu? Maka tafsir sufi melakukan atau membuat rambu-rambunya sendiri. Rambu-rambu seperti apa? Bagaimana dikutip dari Abu Nasr As-Sarraj, ya, beliau membuat sebuah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh tafsir sufi sendiri. Yaitu yang pertama adalah tetap menghormati teks. Jadi jangan sampai teks itu ditukar-tukar posisinya, kata dia. Atau lebih jauh jangan sampai melakukan tahrif kepada Al-Quran. Jadi jangan ada jadi secara tekstual jangan diubah. Jadi itu cara penghormatan tafsir sufi kepada teks Al-Quran. Dan yang satu yang juga penting dan tidak ada di dalam ilmu menurut saya yang saya baca adalah bahwa jangan sampai penafsiran itu merupakan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penolakan kepada kenyataan bahwa penafsir sufi adalah seorang hamba. Jadi jangan sampai ada perlawanan seperti itu. Jadi itu rambu-rambunya. Rambu-rambu yang diberikan oleh tafsir sufi tampak sungguhnya lebih fleksibel daripada rambu-rambu yang diberikan oleh umumnya para pakar ulumul Quran. Tapi yang pasti bahwa rambu-rambu yang ditetapkan oleh tafsir sufi tadi itu adalah semacam bukti penghormatan kepada teks Al-Quran itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tafsir sufi itu tidak menghormati teks. Ya. Mereka tetap menghormati teks. Hanya pencarian mereka kepada di balik teks itu saya kira yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Nah, tafsir sufi itu mengandaikan tadi bahwa terjadi
ya terjadi penyatuan. Tadi saya sebut tentang ilmu huduri. Jadi ketika para mufassir sufi membebaskan diri dari segala dosa, membebaskan diri dari segala kepentingan duniawi, itu kemudian mereka naik atau beralih kepada sebuah level penyatuan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau mengalami kehadiran Allah, disebut huduri, mengalami kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah problem atau kontroversi itu sesungguhnya berlanjut. Kontroversi itu berlanjut. Kenapa? Klaim bahwa menyatu, klaim bahwa Allah hadir, itu salah satu yang sangat kontroversial di dalam epistemologi Islam. Dan itulah yang dianut oleh tafsir sufi. Selain tadi kontroversi yang saya sudah sebut dari awal. Nah, tapi pertanyaannya sungguhnya, kita harus bertanya kepada tafsir sufi, apa sungguhnya mereka maksud dengan menyatu? Apa yang mereka maksud dengan hudur, ya, hudurul qalb, ya, kemudian memungkinkan kehadiran Allah. Apa yang mereka maksud dengan itu? Yang mereka maksud dengan itu sungguhnya adalah bukan penyatuan eksistensi, bukan penyatuan fenomenal. Apa yang dimaksud dengan penyatuan fenomenal? Itu penyatuan, misalnya kalau saya sudah bersih, saya sudah tidak terikat dunia lagi, saya kemudian mengalami penyatuan kepada Allah, itu disebut fenomenal. Tidak, ini yang disebut sungguhnya adalah penyatuan eksistensial. Nah, sesungguhnya penyatuan eksistensial antara hamba dengan Tuhan itu sungguhnya memakai logika teori emanasi, jadi sumber kemudian turunan, ya. Pada peristiwa eksistensial, ya, di mana ketika itu yang ada hanya Allah, ya, memang itulah yang disebut penyatuan. Itu disebut penyatuan eksistensial. Nah, penyatuan fenomenal itu tidak, ya, sungguhnya tidak diakui di dalam tafsir sufi. Yang dimaksud penyatuan di sini lebih kepada pencerahan, ya, pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau disebut kata lainnya itu penyerapan. Penyerapan. Jadi dengan kebersihan jiwa, ya, dengan bersihnya dari segala kepentingan duniawi, seorang sufi atau seorang penafsir itu kemudian mengalami level yang lebih tinggi, yang kemudian mampu menangkap sinyal-sinyal, mampu mendapat inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada persoalan yang sebelum saya tutup, ya, kita akan mulai diskusi. Ada persoalan yang masih menggantung dalam hal ini. Ya, ketika segala hal itu fana, istilah dalam tafsir sufi itu fana. Segala sesuatu itu sirna. Segala kepentingan itu hilang, segala kepentingan duniawi itu hilang. Karena di dalam tafsir sufi disebutkan bahwa, dan juga dalam Islam saya kira itu umum dipahami bahwa yang paling susah dihilangkan kepentingan itu adalah, kita mungkin manusia bisa menghilangkan kepentingan dia terhadap harta misalnya, kepentingan kepada ini dan itu, yang segala yang eksternal dari dia, soal yang di luar dia. Tapi apakah seorang sufi atau seorang yang tadi mengandaikan itu bisa terlepas dari kepentingan dirinya, jadi nafsnya, ya, dirinya. Itulah atau istilah jihadun nafs, ya. Bisakah dia terlepas dari itu, kepentingan dirinya yang tersembunyi? Nah, kalau bisa, ya, maka di situ problem. Kenapa problem? Karena dia harus memfanakan dirinya juga. Nah, kenapa memfanakan diri itu menjadi problem? Ya, karena ketika diri sendiri ini fana, terus yang menjadi penafsir siapa? Ketika si penafsir sufi juga hilang, ya, lenyap di dalam lautan kekuasaan Allah, lautan pengetahuan Allah, sirna begitu saja. Terus yang menafsir nantinya siapa? Nah, ketika nanti ada yang menafsir, kan harus ada nafs, ada diri yang harus menyampaikan penafsiran-penafsiran itu. Nah, di sini problem epistemologis di dalam tafsir sufi. Jadi beberapa problem epistemologis tadi saya sudah ceritakan, itu sudah dijawab oleh tafsir sufi, tetapi ada beberapa problem epistemologis yang juga saya kira masih perlu mendapatkan tanggapan dan atau masukan. Nah, kebetulan posisi filosofi pertemuan kita, ya, setiap 2 minggu ini sungguhnya adalah dosen pasca sarjana itu memaparkan makalahnya yang setengah jadi. Saya sendiri memaparkan makalah saya yang ya mungkin baru 80% jadi.
Karena itu nanti masukan-masukan dari para partisipan itu sangat dibutuhkan. Mungkin ada yang mau mengirimi saya buku-buku dalam bentuk PDF ya untuk melengkapi makalah saya. Saya sudah kirim sungguhnya makalah ini di chat ya. Silahkan diunduh ya untuk bisa dilihat kekurangannya apa. Atau ada yang mengirimi saya buku dalam bentuk utuh, silahkan. Saya dengan ikhlas menerimanya demi menyempurnakan atau melengkapi kekurangan makalah. Saya kira itu, Pak Adinda Anas Munaji, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah beliau sudah banyak memaparkan tentang tafsir sufi itu sendiri. Cuma mungkin Ustadz di sini mungkin ada beberapa yang mungkin perlu disampaikan juga, mungkin sedikit tambahan tentang hermeneutik itu sendiri, Ustadz. Ya, kalau teman-teman sudah tadi ya yang bergabung sejak awal, mungkin di room chat sudah ada di-share tentang tulisan beliau. Nah, di situ juga nanti dijelaskan tentang definisi dari hermeneutik, kemudian hermeneutik sebagai cara memahami, dan juga tafsir sufi dalam hermeneutika. Nah, ini mungkin belum terlalu banyak disinggung tadi Ustadz. Sebelum kita ada sesi tanya jawab setelah ini, mungkin Ustadz bisa menambahi terkait hal itu. Jadi kepada hadirin sekalian, nanti kami... Ya, kelupaan ya. Kenapa? Kelupaan tadi disampaikan. Ya, nanti setelah ini untuk sesi tanya jawabnya mungkin silahkan untuk menuliskan di room chat, nanti yang terpilih akan kami baca ataupun kami persilahkan untuk menyampaikannya secara langsung. Ya, jadi itu sebelum terkait dengan sesi tanya jawab, pendalaman dan lain sebagainya, mungkin nanti juga ada tanggapan dari Pak Prof atau dari siapa, itu tentang hermeneutik itu sendiri ya. Tafsir sufi dalam hermeneutik ini tentu akan asik ya, terutama mungkin bagi mungkin yang di pesantren ya dan lain-lain, ini akan menarik saya rasa. Mungkin itu Ustadz Abdul Mu'in. Oke, saya ini dulu tentang, jadi begini, hermeneutika itu adalah cara memahami. Cara memahami. Jadi hermeneutika itu cara memahami. Nah, ketika saya memahami sesuatu, misalnya saya bertemu dengan sebuah karya. Karyanya, misalnya karya tesisnya Adinda Anas. Adinda Anas punya tesis. Maka ketika saya hendak memahami tesis itu, saya pasti punya pemikiran. Saya kan ingin memahami tesis ini. Berarti saya sedang mencari makna di balik huruf-huruf yang ada di teks itu. Teks tesisnya Adinda Anas. Nah, saya punya pemikiran misalnya. Kira-kira untuk sampai kepada makna yang sebenarnya, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaannya adalah, yang paling tahu tentang makna teks ini siapa? Maka ada beberapa jawaban. Yang paling tahu, ya, yang pertama itu yang paling tahu tentang teks ini adalah Adinda Anas sendiri, kan, penulisnya. Itu sebuah pendapat. Dalam hermeneutika dikatakan begitu. Karena itu, untuk mengetahui makna sebenarnya, saya sebagai pembaca, penafsir itu harus mengakses ya, ke Adinda Anas. Saya tanya langsung ke dia. Nah, ini mulai problem. Kalau seandainya penulisnya sudah nggak ada. Misalnya tafsir Al-Azhar milik Buya Hamka. Orangnya nggak ada, tidak bisa lagi diakses. Nah, yang diakses kata hermeneutika adalah sejarah pada waktu beliau ada. Sejarah yang melingkupi beliau. Sehingga kita bisa memahami apa yang sesungguhnya beliau maksud dengan kata-kata, dengan tulisan, apapun yang ada di dalam di dalam karyanya itu. Tetapi pada intinya sama, baik mengakses kepada penulisnya kalau masih hidup,
maupun mengakses kepada kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada pada waktu orangnya hidup karena orangnya sudah wafat. Intinya makna itu ada di sana. Makna itu ada di sana. Sehingga ketika saya mencari makna, maka saya tinggal mereproduksi makna yang sudah ada di sana. Itu disebut makna reproduktif dalam hermeneutika. Kemudian ada juga ya di dalam hermeneutika mengatakan makna itu enggak di sana, tidak ada di penulis, tetapi ada di saya. Sayalah yang memberi makna. Jadi sesungguhnya ketika saya menafsirkan sebuah sebuah teks, ya, maka bukan makna itu yang tersingkap, tetapi sayalah yang tersingkap. Ya, contoh misalnya waktu pilkada DKI dulu kan sangat marak ya makna aulia. Makna aulia. Kira-kira makna aulia itu apakah penafsirannya itu melarang saya mencoblos pemimpin non-muslim atau tidak masalah saya mencoblos pemimpin non-muslim? Nah, sesungguhnya ketika saya memilih salah satu itu, apakah saya memilih mencoblos pemimpin non-muslim atau tidak boleh mencoblos pemimpin non-muslim, maka sesungguhnya yang tersingkap itu bukan ayat itu, tetapi yang tersingkap adalah saya. Dengan menafsirkan A, maka saya ketahuan sebagai pendukung siapa. Dengan menafsirkan B, maka saya ketahuan sebagai pendukung siapa. Jadi, ketika seseorang menafsirkan, maka yang tertafsirkan adalah si penafsir itu sendiri. Karena dialah sesungguhnya pembuat makna. Bukan yang punya buku, katakanlah Ustaz Adinda Anas yang punya buku, bukan teksnya, Al-Qur'annya tidak kemana-mana, gitu-gitu aja. Aulia begitu saja, tapi kenapa penafsirannya begitu beragam? Sesungguhnya karena penafsirnya lah yang tersingkap, penafsirnya lah yang terbuka pemahamannya, atau penafsirnya lah yang tertelanjangi dengan kenyataan itu. Kenapa? Nah, apa bedanya? Yang pertama dan yang kedua tadi. Yang pertama itu makna ada di sana, sehingga saya mereproduksi makna. Nah, yang kedua ini makna itu ada di sini. Sayalah penentu makna. Karena saya penentu makna, maka saya tafsir hermeneutika itu disebut memproduksi makna. Jadi makna produktif, bukan reproduktif. Oke, sekarang posisi tafsir sufi di mana? Karena judulnya hermeneutika tafsir sufi. Ya. Posisi hermeneutika tafsir sufi itu mengandaikan makna ada di sana, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada sama saya. Nah, karena itu di dalam pembagian hermeneutika tafsir sufi termasuk pada golongan hermeneutika reproduktif. Hermeneutika yang hanya mereproduksi makna yang sudah terlanjur ada di sana pada diri si penulis. Saya tidak ingin mengatakan Allah sebagai penulis, tapi mengakses ke sana. Sama dengan ketika saya ingin memahami tesisnya Adinda Anas, maka saya mengakses kepada Adinda Anas. Apa yang Anda maksud dengan tulisan-tulisan yang ada di sini. Nah, dari segi itu hermeneutika tafsir sufi dalam secara hermeneutis itu adalah termasuk pada hermeneutika reproduktif. Tetapi ada bedanya. Ada bedanya. Apa bedanya? Yang diakses oleh tafsir sufi karena mengakses ke Allah. Allah itu adalah hayyun qayyum. Allah adalah hidup dan berdiri sendiri. Beda dengan Ustadz Anas, ya, Adinda Anas ini hidup tapi tidak berdiri sendiri. Hidupnya pun bergantung, sehingga orangnya berubah-ubah. Mungkin pendapatnya dulu begini, kemudian ada pendapatnya berubah. Namanya kalau dalam Imam Syafi'i itu qaulun jadid, qaulun qadim. Ya. Jadi ketika kita mengakses Ustadz Anas hari ini atau Adinda Anas hari ini, kita mengakses lagi besok, mungkin udah beda. Beda. Bukan karena kitanya yang berubah, tetapi Ustadz Anasnya yang berubah, Adinda Anasnya yang berubah pendapat. Mungkin ada aliran dana yang mengalir sehingga berubah pendapat. Beda dengan ketika yang diakses oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hayyun qayyum, sesuatu yang tidak berubah, tidak pernah berubah. Jadi ketika terjadi perubahan pada penafsiran, bukan karena yang diakses itu berubah, tetapi saya sebagai penafsirlah yang sesungguhnya berubah.
ya, karena saya terikat oleh ruang dan waktu. Jadi dari segi secara umum bisa disebut hermeneutika reproduktif karena mengakses kepada si pemilik teks. Tetapi di sisi lain bisa juga disebut hermeneutika produktif karena sesungguhnya yang memproduksi makna saya sendiri. Kenapa saya sebut memproduksi makna saya sendiri? Karena sayalah yang berubah-ubah. Sayalah yang berubah-ubah. Jadi ada kemungkinan walaupun saya mengaksesnya ceritanya ke Allah dalam tafsir sufi, pendapat saya berubah. Loh, kenapa pendapat saya bisa berubah? Bukankah Allah tidak pernah berubah? Saya yang berubah. Berarti sungguhnya nuansa produktif juga ada di sana. Jadi di satu sisi hermeneutika tafsir sufi itu secara hermeneutis bisa disebut hermeneutika reproduktif, tetapi bisa juga menjadi hermeneutika produktif. Dia memproduksi makna lewat ilmu sendiri. Saya kira itu ya singkat saja penjelasan tentang hermeneutika dihubungkan dengan tafsir sufi. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan.